Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Zafrinda Prayogo NRP 5214117 dari jurusan Sistem Informasi ITS. Pada kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kerangka proyek dan organisasinya. Nah, manajemen kerangka kerja manajemen proyek, di dalamnya ada organisasi, ada siklus, dan ada juga proses. Nah, tiga hal ini akan kita bahas dalam video ini. Nah, untuk itu kita langsung ke yang pertama aja, yaitu organisasi. Nah, dalam organisasi itu, organisasi proyek, kita tanya dulu deh, apa sih organisasi itu? Organisasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, gitulah simpelnya. Dan di dalam organisasi itu pasti ada jabatan-jabatannya, ada CEO, ada marketing, desain, strategi, accounting, dan lain-lain. Nah, dan kalau di organisasi proyek itu ada fungsional, ada yang kedua itu ada matriks, dan ada yang namanya juga virtual. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama fungsional. Nah, kalau fungsional itu berdasarkan dari fungsi-fungsi yang ada dalam satu organisasi. Nah, jadi misalnya CEO bertugas bertanggung jawab untuk planning dan juga untuk lain-lainnya. Lalu desain yang bertugas untuk desain, dan accounting yang mengurusi keuangan, dan strategi ini untuk planning, dan marketing untuk perjualan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada khusus. Nah, ini gambarnya sama tapi di sana beda. Nah, di tim khusus ini akan dibuat tim yang bersifat independen. Jadi misalnya manajer full time akan ditunjuk dan bertanggung jawab untuk memimpin tenaga-tenaga ahli yang terdapat di dalam tim. Jadi misalnya seorang manajer proyek itu mempunyai proyek lagi, jadi kita harus menunjuk manajer itu dan diberi tanggung jawab, dan dia harus mencari ahli-ahli untuk mengerjakan proyek tersebut dalam suatu organisasi. Nah, terus ada matriks. Matriks ini divisi fungsional sama kayak fungsional tadi, cuma di dalam matriks ini mempunyai struktur yang jelas, jadi vertikal dan horizontal. Misalnya CEO berada di atas manajer, dan manajer desain berada di atas staff. Nah, seperti itu kalau menggunakan matriks. Nah, selanjutnya ada virtual. Nah, virtual ini sebenarnya gabungan dari beberapa organisasi. Nah, jadi misalnya organisasi A dengan organisasi B akan membuat suatu produk atau proyek. Nah, tim yang bertugas dalam tim virtual ini biasanya ada di dua perusahaan yang berbeda, bisa juga lebih. Nah, selanjutnya ada siklus proyek. Nah, di siklus proyek ini ada inisiasi, perencanaan, eksekusi, dan penutupan. Dalam siklus proyek ini, yang kita tahu, proyek itu mempunyai batasan waktu. Jadi kita ada penutupan di sini. Dan selebihnya, untuk pertama inisiasi, jadi kita harus menentukan siapa yang bertanggung jawab, seperti itu. Lalu perencanaan mau seperti apa proyeknya. Lalu kita juga harus tentukan tenggang waktunya. Lalu proses eksekusi itu untuk melaksanakan programnya, tentu saja. Lalu yang terakhir penutupan, dimana proyek itu diakhiri. Nah, ini berputar terus karena bisa saja ada kesalahan atau error dalam eksekusi atau dalam tahap di siklus ini, bisa kembali lagi. Lalu ini prosesnya. Yang pertama inisialisasi. Nah, di sini ada sebuah quote. Sebuah proses adalah serangkaian tindakan yang membawa tentang hasil. Jadi tiap proses itu harus memiliki hasil. Nah, tahap-tahapnya definisi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, penutupan. Sekarang kita pertama ke inisialisasi dulu. Nah, output dari inisialisasi itu kita harus menentuin stakeholder. Nah, stakeholder di inisialisasi menjadi stakeholder, key stakeholder. Jadi siapa yang paling berpengaruh dalam proyek tersebut. Lalu menyelesaikan kasus bisnis. Nah, kasus bisnis apa aja yang bakalan diselesaikan dalam proyek tersebut. Lalu dan project charter ini, jadi kita menandatangani seperti perjanjian
project ini akan diselesaikan dengan cara seperti apa, dan hal-hal lain yang berada dalam project tersebut, perjanjian lain yang ada di dalam project tersebut. Nah, setelah inisialisasi kita balik ke perencanaan proses. Nah, perencanaan itu, ini ada work breakdown structure, jadwal proyek dalam bentuk bagan. Nah, di dalam perencanaan ini kita harus merencanakan secara detail, tapi jangan terlalu detail, karena kalau misalnya kita terlalu detail maka bisa beresiko akan terlalu kaku dalam mengerjakannya. Nah, kalau ini kita juga harus, dalam perencanaan kita juga harus melakukan prioritas dari resikonya. Jadi resiko apa saja yang kita hadapi dalam melaksanakan project tersebut. Lalu itu juga harus ada scope atau jangkauan dari proses tersebut. Lalu ada kontrak tim. Ya, ini jadi perencanaannya. Jadi kalau untuk project tingkat yang cukup besar kita memiliki kontrak. Jadi dalam tim tersebut terikat kontrak profesional. Lalu setelah perencanaan kita akan ke pelaksanaan. Nah, di sini pelaksanaan. Jadi ini pengendalian. Kita ke pelaksanaan. Nah, jadi dalam pelaksanaan ini proyeknya dilaksanakan dan tidak terpisahkan antar kegiatannya. Jadi mereka yang melaksanakan pekerjaan harus membantu dalam proyek tersebut. Jadi apa saja yang sudah direncanakan tadi dilaksanakan. Nah, selanjutnya pengendalian. Nah, dalam saat pelaksanaan proyek tersebut kita juga harus melakukan pengendalian atau monitoring. Nah, monitoring itu kita harus juga supaya berjalan dengan lancar proyeknya. Penutupan. Nah, di sini ada kontrak yang tadi kita bicarakan, dan dalam penutupan proses penutupan ini juga ada kontraknya ditutup. Lalu kita memberikan final produk, jasa atau hasil. Nah, hasilnya dari proyek tersebut itu apa? Biasanya berupa output atau outcome kalau bidang jasa. Dan kalau bedanya output sama outcome itu apa? Output itu berarti kita memberikan sesuatu yang real. Kalau outcome itu misalnya dalam bidang jasa kita memberikan sesuatu yang tidak real. Misalnya kalau dalam proyek suatu proyek, maka hasil misalnya proyek ISQ, maka setelah pelatihan tersebut maka peserta proyek tersebut akan bisa melakukan apa. Nah, dan ini ada prosedur penutupan administrasi. Jadi seperti itu. Lalu ada update aset proses organisasi. Nah, sekian video penjelasan tentang kerangka dan organisasi dari